Baik, kita lanjutkan bentuk muka bumi. Jepang memiliki wilayah dataran yang kecil, yaitu sekitar 30% luas wilayahnya. Sedangkan sebagian besar, yaitu 70-90% wilayah terdiri dari pegunungan. Wilayah daratan terletak di sepanjang pantai. Dataran terbesar dapat dijumpai di dataran Kanto, yaitu wilayah Tokyo. Kemudian dataran pegunungan dataran Kinai, Plain Nobi, Echigo, Sendai. Selain itu ada pula dataran yang relatif kecil luasnya di Hokkaido dan menjadi pusat aktivitas penduduknya. Ini perhatikan, ini dataran yang ada di Jepang di sepanjang pantai dan itu merupakan pegunungan. Tentu kalian tahu bentuknya begitu indah, di puncaknya diwarnai oleh atau ditutup oleh salju, yaitu Gunung Fujiyama. Baik, kita lanjutkan kondisi geologi, yaitu struktur tanah atau keadaan tanah yang membentuk tanah yang ada di negara Jepang. Geologi terletak di bagian tepi bagian barat dari Samudra Pasifik. Jepang termasuk bagian daripada cincin api atau Ring of Fire yang terdiri atas banyak gunung api. Setidaknya terdapat 192 gunung api tersebar di negara Jepang ini. Gunung tertinggi di Jepang yaitu Gunung Fujiyama. Berapa tingginya? Sekitar 3.776 meter. Itu Gunung Fujiyama. Maka sekitar 25% wilayah negara ini tertutup lapisan vulkanik. Karena begitu banyaknya pegunungan atau gunung berapi yang ada di Jepang, sekitar yaitu 192 gunung api. Baik, kita lanjut. Nah, ini peta Ring of Fire. Ring of Fire, yaitu cincin api yang melingkar, termasuk Indonesia juga bagian daripada cincin api dunia. Artinya merupakan rangkaian pegunungan muda yang ada di dunia. Dan tentunya di sepanjang Ring of Fire tersebut rawan terhadap gempa vulkanik. Oke, kita lanjutkan, Ananda yang kami banggakan. Kita lihat flora dan fauna. Wilayah Jepang yang 67% berupa hutan. Di antaranya adalah pohon ek, bambu, maple, teak, dan poplar. Perhatikan jenis hewan yang masih ditemukan di Jepang: babi, tentunya babi hutan, monyet, serigala, dan rusa. Namun jumlahnya terus berkurang. Ini perhatikan, ini hutan bambu. Ini perhatikan hutan-hutan yang ada di negara Jepang seperti disebutkan di atas. Sedang apa gerangan kiranya mereka? Lah, ini fauna atau hewan khas yang ada di negara Jepang. Oke, kita lanjut ke kondisi penduduk. Jepang memiliki penduduk sebesar 126,9 juta jiwa.
menurut tahun 2005. Masih cukup lama. Tahun sekarang berarti sudah banyak. Penduduk Jepang terdiri atas beberapa etnik, tetapi yang dominan adalah etnik Jepang, 98,5%, sedangkan Korea 0,5%, Cina 0,4%, dan lainnya 0,6%, termasuk orang Indonesia. Agama yang dianut terdiri dari agama Shinto 83,9%, Buddha 71,4%, Kristen 2%, betul, dan lainnya 7,8%. Pada tahun 2013, usia harapan hidup penduduk Jepang ya cukup tinggi, wanitanya 79 tahun rata-ratanya. Kemudian laki-lakinya berapa? Ada yang bisa jawab? Oke. Sehingga kalau diratakan mencapai 83%. Itu data pada tahun 2015. Terkenal etos kerja masyarakat Jepang yaitu pekerja keras mereka itu. Punya loyalitas yang tinggi, inovasi, dan pantang menyerah. Itu bangsa Jepang. Nah, perhatikan gambar-gambar berikut ini, inilah etnis Jepang. Ya, kegiatan industri otomotif Jepang. Ini gambar kegiatan keagamaan orang Jepang. Ya, ini kegiatan pertanian yang sudah modern masyarakat Jepang. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Tentunya harapan Bapak kalian bisa memahami pembelajaran yang Bapak sampaikan melalui video pada pertemuan kali ini. Bagaimana? Bisa dipahami, Ananda? Kalau memang ada pertanyaan, silakan kami atau Bapak tunggu melalui WhatsApp atau rekaman suara, baik di kelompok grup IPS 7F ini maupun melalui Japri pada Bapak. Mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini bisa kamu pahami dan kamu menambah wawasan khususnya mengenai negara Jepang. Tentunya sangat terbatas materi yang Bapak sampaikan dengan keterbatasan waktu tersebut. Bapak harapkan kalian bisa menggali lebih dalam, lebih jauh lagi tentang Jepang, baik secara ekonomi negara Jepang, kemudian kegiatan politiknya, dan lain-lainnya melalui sumber buku paket IPS kelas 9 maupun sumber lainnya seperti internet. Baik, kita akhiri tentunya. Kalau tidak ada pertanyaan, kalau memang ada, sampaikan melalui WhatsApp maupun rekaman suara dan lainnya. Kita akhiri dengan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ingatkan jangan lupa catat ringkas materi yang penting di buku catatan IPS, kemudian foto dan posting di grup ini, dan Bapak akan rekap hasil catatan ringkas kalian tentang materi negara Jepang. Oke, goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.